Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini saya datang ingin menyambung tali silaturahim. Boleh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 unsur kalau kita mau ekonomi umat ini bangkit. Yang pertama, maka semua yang berangkat ke pasar niatnya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bapak yang berjual ikan, niatnya dengan jual ikan, ikannya dimakan orang, yang memakan ikan itu sholat berjamaah, dia pun dapat pahala. Kenapa imam itu bisa jadi imam bacaannya betul? Karena habis makan ikan. Coba kalau imam tadi tak makan ikan, bismillahirrahmanirrahim, liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ibu berjual beras, berasnya ditanak menjadi nasi, nasinya dimakan oleh orang, beribadah, maka itu pun bernilai ibadah. Innamal a'malu binniat, segala amal dengan niat. Tuan Khalifah Mursyidin membimbing suluk di rumah Sulau 7 malam Selasa, malam Jumat, maka mereka mendapatkan pahala zikir. Tapi yang di pasar ini juga apa kata Nabi? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, maka dia pun juga nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, bersama dengan syuhada, orang mati syahid, bersama dengan orang yang siddiqin benar, dan bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin. Tapi dia tetap sholat berjamaah. Nah, jangan nanti dia berdagang di sini dengar suara azan dari masjid, hayya 'alas shalah, tak ke masjid. At-tajirus saduqul amin, yang berdagang pun tetap masuk surga, tetap juga sholat ke masjid, berganti-gantian. Yang satu kelompok sholat, yang satu menjaga, nanti yang satu pulang, yang satu menjaga. Inilah pasar yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berangkat dari rumah niatnya cuma dapat untung, iya kalau untung. Kalau rugi dapat untung cuma 1, tidak untung rugi 1. Tapi kalau berangkat dari rumah niatnya untuk beribadah, andai tidak untung pun dia tetap dapat 1. Berangkatnya itu menjadi amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berdagang pakaian, yang berdagang makanan, yang berdagang beras, yang berdagang sayur, yang berdagang jualan macam-macam, maka insya Allah dengan niat yang baik untuk mengasih makan anak bini dengan makanan yang halal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi bukan diambil dengan cara kasbur rajul biadi. Pekerjaan yang paling baik adalah bekerja mencari makan dengan tangannya. Dia pikul itu kayu, dia bawa ke pasar, dia jual, dia kampak, dia gergaji. Kapalan tangannya, kasar tapak tangannya, tapi tapak tangan yang kasar itulah yang akan berjumpa dengan tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang halus, tak pernah kena sinso, tak pernah kena kampak, tak pernah. Tapi tangan ini yang berbuat maksiat dan dosa, ingat, nanti sampai masanya tangan itu akan bicara. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Kalau sudah mulut dikunci, siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Yang ketiga, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dikatakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, yang pernah mereka lakukan dulu. 4 unsur kalau pasar kita mau maju. Yang pertama, pergilah ke pasar dengan niat
lillahi ta'ala, yang membeli lillahi ta'ala, yang menjual lillahi ta'ala, maka pasar pun akan menjadi tempat ibadah. Kira-kira ada tak orang kalau ibadah nipu? Ada orang ibadah nipu? Mana ada? Ada orang sholat zuhur tegaknya lama, imam sholat zuhur lama betul. Ketika ditanya, lama betul kau berdiri tadi? Iya. Ayat apa yang kau baca? Qul huwallah. Kenapa lama? Ku ulang 10 kali. Apakah perbuatan mengulang qul huwallah 10 kali itu menipu? Tidak, karena itu adalah ibadah. Sebagaimana orang dalam ibadah tidak menipu, sebagaimana orang dalam ibadah tidak bohong, maka di dalam berdagang pun dia tidak bohong, tidak tipu. Kenapa? Karena ibadah juga bukan hanya di masjid, ibadah bukan cuma di surau suluk, ibadah bukan bersama mursyid tarekat Naqsabandiyah, tapi di pasar juga bernilai ibadah. Itulah mengapa Nabi di Madinah membuat ada satu pasar Madinah, pasar di kota Madinah. Itulah sekarang pintu masuk bernama Babus Salam. Mudahan Bapak Ibu nanti berangkat pergi umroh, amin. Sampai di Madinah, cari mana pintu Babus Salam. Nih, disitulah pasar waktu Nabi membangun kota Madinah. Makanya doanya kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya dulu pasar, habis dunia pasarnya aman, barulah fil akhirati masjid. Makanya beda doa masuk masjid dengan keluar masjid. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah, bukakan aku pintu rahmatmu ya Allah. Tapi kalau keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan aku pintu rezeki. Keluar dari masjid, minta buka pintu rezeki. Kenapa? Karena berasnya menunggu, karena cabainya menunggu, karena kangkungnya menunggu, karena tahunya menunggu, karena tempenya menunggu, karena emas tunas mulia menunggu. Kenapa itu Ustaz sebut? Itu yang aku nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan pasar ini sebagai sarana kita untuk mencari ridha Allah. Amin. Jangan setelah pengajian meninggalkan pasar. Ini banyak orang Islam setelah mengaji, setelah bersuluk, setelah berzikir, setelah tuajuh meninggalkan pasar. Bapak tidak jualan di pasar lagi. Aku udah mau mati aja Ustaz. Oh, tidak bisa. Kalau pasar kita tinggalkan, pasar kita akan diambil orang. Betul? Makanya sahabat-sahabat Nabi tetap berdagang di pasar. Tapi ingat, selama ini ke pasar hanya ingin cari makan, selama ini ke pasar hanya ingin jualan, tambahkan niat, aku ke pasar ingin beramal soleh. Kalau untungnya dapat, aku angkat berangkat haji. Bapak Ibu setiap pagi mau berangkat, aku berjualan mau berangkat haji, aku berjualan mau berangkat haji, aku mau jualan mau berangkat haji. Mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya, amin. Ini selama ini niatnya lain, aku berjualan mau kawin lagi. Bukan berarti salah. Apakah salah orang mau nikah lagi? Tak salah kan, Bu? Oh, tidak, kata Ibu. Apa? Maju. Udah, ada 4 unsur kalau ekonomi kita mau bangkit. Yang pertama, niatnya lillahi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi. Begitu juga dengan berangkat ke pasar besok. Apa niatnya Pak Ustaz? Aku niat berangkat, jangan pula usolli pasar. Aku niat berangkat ke pasar ini lillahi ta'ala. Anak bisa sekolah, istri bisa berangkat umroh, suami bisa pergi haji, dan yang paling penting supaya ingin mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi umat ini? Yang kedua, jangan curang. Emas dicampur sama perak, dipakai 2 hari hitam. Curang. Nabi masuk ke pasar, dimasukkan Nabi tangannya ke dalam tumpukan gandum, tumpukan korma. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, ini kenapa di dalam ini basah? Kalau korma basah busuk, berjamur.
Kenapa yang di dalam basah? Kenapa yang di luar kering? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bohongi pembeli? Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Islam, siapa yang menipu pembeli, siapa yang menipu customer, siapa yang menipu orang belanja, falaysa minna, dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mata yang paling tajam kalau ke pasar adalah mata ibu-ibu. Ada mata ibu nih kalau baca Quran tak nampak, tapi menengok timbangan nampak. Kurang 2 mata. Ibu-ibu yang matanya tajam pertahankan. Setuju? Karena dengan mata ibu yang tajam, ibu sudah menyelamatkan penjual beras dari makan haram. Timbangan 9 on, tapi di setel menjadi sekilo. Hari itu orang beli beras 10 kilo, maka setiap sekilo bohong 1 on, bohong 1 on, bohong 1 on, bohong 1 on. 10 orang beli beras, kau sudah makan haram sebanyak sekilo. Sebulan kau makan haram 30 kilo, setahun kau makan haram 360 kilo. Nanti badanmu ditimbang di akhirat, beratmu 50 kilo, yang halal 10 saja. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara curang main timbangan. Buka dalam Al-Quran 114 surat dalam Al-Quran, ada 1 surat khusus tentang timbangan. Bapak ibu hafal ayatnya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli mereka minta penuh. Itu kurang 1 on, itu kurang 1 mata, itu kurang setengah mata. Kalau dia membeli dia minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka yang menimbang barang dagangan, mereka yang menjual, mereka menipu banyak orang. Pedagang-pedagang yang curang kepada orang sebanyak ini, maka nanti sebanyak ini akan dia cari di padang mahsyar. Jangankan di padang mahsyar, di padang panjang payah wak jumpa, apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka saya tak mau mencari bapak ibu di padang mahsyar. Mumpung masih ketemu di Rambah Hilir, di sini saya minta maaf, minta salah. Kalau ada silap salah saya selama ceramah ini, maukah bapak ibu maafkan saya? Nah, selesai. Itu kalau masalah hati. Tapi kalau masalah timbangan bisa minta maaf begitu? Mana bisa? Balikkan. Yang curang jualan tahu, balikkan. Kalau tidak dibalikkan Pak Ustadz, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Kalau yang dipikul mobil plat merah masih bangga. Nah, ini orang-orang Pemda yang pakai mobil plat merah, curang dia, dipakainya, maka dituntut di akhirat. Nampak nanti di akhirat, ada yang memikul Innova, ada yang memikul Avanza. Nih, masih keren, masih mantap. Ada yang memikul bakwan. Itulah yang makan-makan 2 bayar 1. Ada yang memikul kangkung. Ada, makanya kalau korupsi jangan tanggung-tanggung, yang banyak sikit, jadi neraka jahanamnya lama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kau bisa menipu, di sini kau bisa bohong. Orang sangka kau jujur. Kenapa? Karena bajumu putih, karena pakaianmu bersih, karena jilbabmu panjang, kepala bertutup, hati berbulu. Oleh sebab itu maka kesucian yang sudah baik ini jangan sampai kita kotori dengan kecurangan. Tipu masalah timbangan, bohong masalah harga, membohongi masyarakat. Pulang ke rumah kau sangka untung, kau sangka hebat, padahal engkau rugi. Kenapa? Karena di akhirat kau akan mencari mereka. Inilah orang-orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang rugi? Man la dirhama lahu wala mata,
orang yang rugi yang tak punya duit, orang yang rugi yang tak punya rumah, orang yang rugi yang tak punya mobil. Bukan itu kata Nabi. Orang yang rugi siapa? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, orang yang di dunia sholatnya banyak, wasiyamin, puasa sunatnya banyak, wazakatin, zakat wakaf infak sodakohnya banyak, tapi ternyata dia curang, maka diambil amalnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil zikirnya, diambil wirid yasinnya, gara-gara curang. Maka jangan pernah kita curang. Ittaquz zulma, jangan aniaya orang. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kalau kau zalim di dunia, kalau kau curang di dunia, di akhirat pun amalmu akan berkurang, bahkan akan hilang, bahkan justru dosa orang yang akan ditimpakan kepadamu. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka karena curang. Yang selama ini curang, mulai besok pagi balikkan semua kecuranganmu. Yang selama ini bohong, besok pagi jujurlah terhadap dirimu dan kepada Allah. La takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kau khianati amanah padahal engkau tahu dengan penuh kesadaran. Duit dari beras, duit dari emas, duit dari jual cincin, duit dari jual cabai, duit dari jual ikan, untung rugi dibantai saja. Lalu kemudian duit tadi dibawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Makanya balik haji tak ada perubahan. Heran aku nengok Pak Haji itu, Pak Ustadz. Kenapa? Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Tidak ada perubahan. Haji mabrur bukan terletak pada jubahnya, haji mabrur bukan terletak pada keningnya yang hitam, haji mabrur bukan terletak pada apa-apanya. Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, ibu itu dulu tak berjilbab, sekarang jilbabnya sudah panjang. Alhamdulillah. Ada mabrur, ada perubahan. Yang tidak mabrur berarti mabur. Mabur orang Jawa artinya lari. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ekonomi umat akan bangkit. Yang pertama, niatnya lillahi taala. Yang kedua, jangan curang, jangan bohong, jangan tipu-tipu, jangan macam-macam. Ikan sudah merah matanya, sengaja dicongkel. Itu mata ikan yang merah dicongkel biar nampak putih. Ini pun dilakukan. Banyak perempuan yang menipu mata sekarang. Mata hitam dipakai biru supaya nampak macam orang barat, bule. Akhirnya dinikahi orang. Malam nikah dilepas, rupanya semua palsu. Mata palsu, hidung pun palsu, muka putih, tangan hitam. Yang tersinggung? Nah, saya tak ada nengok kemana-mana, kecuali saya nengok perempuan, dan nengok laki-laki. Nah, dan beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, balik dari ceramah mati. Bukan saya hebat, memang ajalnya sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan, tapi saya yakin tidak ada yang tersinggung mendengar ceramah saya, karena saya datang ke Rambah Hilir bukan penceramah yang datang bertamu. Saya orang Rokan Hulu yang balik kampung. Saya pandai ceramah ini belajarnya di mana? Di Islamic Center Pasir Pangarayan. Pertama kali masuk TV di Islamic Center Pasir Pangarayan. Pertama kali jamaah teramai dalam ceramah saya di Islamic Center Pasir Pangarayan. Balik dari Maroko, tak ada orang kenal saya. Pas saya ceramah di Islamic, penuh masjid. Selesai acara ceramah, rupanya di absen Pak Ahmad. Jangan-jangan ini absen juga. Saya baru pulang dulu dibawa ceramah. Saya ceramah waktu itu di Masjid An-Nur. Siapa yang curang, maka di akhirat dia akan dituntut Allah. Hai kepala desa, kalau kau curang, satu desa akan menuntut. Hai camat, kalau kau curang, satu kecamatan akan menuntut. Hai bupati, kalau kau curang, satu kabupaten akan menuntut. Tiba-tiba tegak Pak Ahmad, balik. Datang pegawai PU. Itulah Ustadz nyebut bupati, tersinggung dia kan. Aku mana tahu.
tahu tuh bupati, kan baru balik dari Maroko kan. Sudah berapa hari sesudah itu datang telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Wah, inilah bupati yang tersinggung. Oh, jangan menangkok awak loh. Ini Ustadz Somad. Betul Pak. Bisa kami bawa Ustadz ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Rupanya mau membawa saya ke pasir. Itulah pertama kali saya datang ke Pasir Pengarayan bulan Oktober tahun 2010. Sekarang 2018, maka banyaknya saya berceramah pertama kali adalah di bumi 1000 suluk, bumi Rokan Hulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hari ini kita berjumpa, kalau ini bertatap muka, cuman waktu itu kalau saya ceramah ke Rohul tak banyak datang, paling 3 sop 5 sop. Sekarang ramai betul. Mereka cuma mau menengok, ini tak yang asli juga tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus niat lillahi taala. Yang kedua, jangan pernah curang timbangan, jangan pernah bohong, jangan pernah tutup-tutupi cacatnya. Tunjukkan, karena kita ingin mencari keridhaan, rahmat dan barakah dari Allah. Yang ketiga, bahwa ekonomi harus tetap bangkit, karena orang yang ekonominya miskin, susah, melarat, dia akan mudah dikuasai orang lain. Betul? Insya Allah, kalau ada calon anggota legislatif, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, tiba-tiba main duit di Rambah Hilir, apakah ada orang Rambah Hilir yang mau menerima duit dari caleg-caleg? Mana ada? Tidak ada laku, karena orang Rambah Hilir ekonominya mapan. Betul? Buah kelapanya, tengok, buah kelapanya subur, sawitnya, pasarnya besar. Jadi kalau ada caleg ngasih duit 100.000, calon mana mau dia ambil 100.000, pergi bawa balik. Kalaupun ada yang mau ngambil, dia tanya dulu Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada dari Rambah Hilir. Ya, ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustadz. Gimana? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama macam tadi. Tadi pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Letakkan ke masjid. Setuju. Tapi di tempat yang miskin, tanam-tanaman tak ada, sawit tak ada, makan susah, buruh tani, bukan menyepelekan petani, memang dalam keadaan miskin susah. Jangankan 100.000, 10.000 pun disebar sawer pagi pencoblosan, habis semuanya. Masa depan bangsa 5 tahun rusak gara-gara apa? Money politik, money, duit politik, duit politik. Tapi insya Allah Rambah Hilir akan selamat gara-gara apa? Ekonomi umatnya mapan dan mantap. Betul? Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Rambah Hilir. Yo, apa masalahnya? Ini ada yang ngasih duit Pak Ustadz. Berapa duitnya? 100.000. Haram. 1 juta Pak Ustadz? Haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz? Oke. Sekali haram tetap haram. Maka kalau kita tidak mapan ekonomi, suara kita akan mudah dibeli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai golput. Wujudkan pileg, pilpres aman, damai, sejahtera, berdaulat. Jangan jual suara Anda kepada perampok-perampok politik. Setuju? Pilihlah caleg-caleg, wakil-wakil, DPD, pemimpin-pemimpin yang betul-betul akan memperjuangkan Rokan Hulu ke depan. Amin. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustadz. Mantap, lanjutkan. Apa saran dari Pak Ustadz? Nanti kalau kau duduk di anggota legislatif, pertama, keluarkan perda zakat bayar potong atas 2,5%. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP supaya anak SMP paham Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang ketiga,
kalau duduk di sana nanti, keluarkan perda berbusana muslimah di negeri bumi lancang kuning. Setuju? Saya bukan nanya Bapak, saya menanya caleg tadi. Ini kan masih nelpon, belum putus. Kita ulang balik, ulang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencaleg nih Pak Ustadz. Bagus, mantap, mainkan. Apa saran Pak Ustadz? Pertama, kalau duduk nanti perjuangkan perda zakat potong atas 2,5%. Jangan lagi ada fakir miskin di daerah-daerah kita. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai ada muslimah keluar rumah tidak pakai jilbab, supaya terjaga anak-anak kita yang hafal Quran. Setuju? Ini telepon tadi. Setuju Pak Ustadz? Mantap. Bisa Ustadz mendukung saya? Mohon maaf, saya tak bisa mendukung. Kenapa? Kamu berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang punya program begini, kita dukung atau tidak? Gimana cara mendukungnya Pak Ustadz? Ambil paku, cucuk matanya. Kenapa? Karena dia yang memperjuangkan, yang sudah ekonominya mapan, yang sudah bersuluk, yang sudah bertuajuh, yang sudah berzikir, wajib nyoblos tanggal 17 April hari Rabu pagi. Siap? Kalau yang sholat tidak memilih, yang sholat tidak nyoblos, jangan heran kalau wakil rakyatnya nanti pecandu narkoba. Gara-gara apa? Karena yang sholat tidak milih, yang mabuk milih, yang sakau milih, maka akan naiklah DPR pecandu narkoba, karena yang mencoblosnya dalam keadaan mabuk dan sakau. Bayangkan kalau wakil rakyatnya sakau memimpin sidang paripurna. Adapun anggaran belanja kita ada, kamu pegang martil kok, dipukulnya kepala wakil, mati. Yang salah siapa? Yang salah adalah semua masyarakat Rambah Hilir karena tidak menggunakan suaranya. Ibu-ibu jangan sampai tidur pagi Rabu 17 April. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini kampanye. Saya kampanye apa? Saya bukan caleg. Jangan-jangan Ustaz jurkam. Jurkam apa? Saya bukan orang partai. Saya tidak ada apapun. Saya bukan orang ormas. Saya bukan orang partai. Saya tak ada kepentingan. Saya hanya ingin negeri ini baik, karena masyarakatnya baik, memilih wakil rakyat yang baik, memilih pemimpin yang baik, maka negeri ini pun akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baldatun negeri, thayyib artinya baik, thayyib baik. Thayyib itu artinya baik. Sekarang thayyib artinya tak pulang-pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, niatnya lillahi taala. Yang kedua, jangan curang. Yang ketiga, kuatkan ekonomi supaya kita tidak bisa dibeli orang. Bapak yang kaya-kaya di sini, masa bisa dibeli orang? Tak bisa. Tak bisa dibayar orang karena ekonominya sudah mapan. Yang terakhir, yang keempat, apa dia? Mantapkan ekonomi, karena dengan ekonomi mantap kita bisa beramal tak putus walaupun kita sudah mati.